Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Di saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat 48. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan mencintai orang yang kita cintai itu biasa, namun tetap mencintai orang yang membenci kita itu yang luar biasa. Membalaskan dendam kepada orang yang membenci kita itu perbuatan manusiawi, namun bisa mencintai dan mendoakan musuh atau seteru-seteru kita, itulah perbuatan Kristus atau ilahi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana Yesus sedang berkhotbah di bukit, tentu mengajari banyak orang, membimbing banyak orang, dan secara khusus di dalam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ada pengajaran yang sangat-sangat berbeda atau sangat-sangat kontras dengan pengajaran yang selama ini mereka pahami, yang selama ini mereka lakukan, yang selama ini mereka hidupi. Pengajaran yang kontras ini tidak akan pernah mampu dilakukan oleh dunia ini selain daripada dilakukan oleh Kristus atau para pengikut Kristus itu sendiri, yaitu
pengajaran tentang hukum kasih. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah hukum yang tertinggi dari semua hukum. Dan hukum kasih inilah sesungguhnya kesempurnaan daripada 10 hukum Taurat itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, dalam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, kalau kita baca dari ayat yang ke-17, di sana memang dengan jelas di Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dan Hukum Taurat. Pertama sekali, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Dalam arti bahwa pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, bagaimana sesungguhnya melakukan hukum Taurat itu. Menyempurnakan hukum Taurat itu. Tentu kesempurnaan daripada hukum Taurat itu, yaitu ada di dalam diri Yesus itu sendiri. Nah, salah satu sebelum perikop kita ini, di sana Yesus katakan dalam ayat yang ke-21, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau dalam hukum Taurat, di sana dikatakan jangan membunuh, itu bertentangan dengan kehendak Allah. Bahkan Yesus katakan juga, jangankan membunuh, marah pun seharusnya tidak bisa dilakukan. Marah pun seharusnya tidak bisa diperbuat. Jadi naik levelnya. Kalau dalam hukum Taurat itu ada perintah jangan membunuh, tapi dalam keterangan yang disampaikan oleh Yesus atau dalam pengajaran yang Yesus sampaikan, marah sekalipun atau mengkafir-kafirkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena semuanya mereka, semua manusia berharga di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil Matius yang menjadi khotbah kita, pasal 5 ayat 38 sampai 48, sesungguhnya ini menjelaskan tentang cinta yang melampaui apa yang dipahami oleh dunia. Cinta yang tidak berasal dari dunia, tapi cinta yang berasal daripada Kristus. Cinta tersebut adalah penerimaan yang tidak terbatas kepada siapa saja, bahkan terhadap orang-orang yang tidak kita sukai sekalipun. Inilah cinta yang diajarkan Yesus. Mencintai orang-orang atau mengasihi orang-orang yang membenci kita. Maka dengan tegas Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dalam ayat 44 sampai 45. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita mampu melakukan semuanya ini? Tentu tidak. Tapi dari pemahaman kebenaran firman ini, setiap orang yang percaya sesungguhnya dipanggil untuk hidup di dalam kasih Kristus itu sendiri. Kenapa kita harus melakukan cinta kepada setiap musuh kita? Karena sesungguhnya Yesus sendiri yang terlebih dahulu mencintai kita, mengasihi kita. Dengan segala kekotoran, dengan reputasi yang buruk, dengan segala keberdosaan kita, sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus, Dia datang ke tengah-tengah dunia, Dia menyelamatkan kita, Dia mencintai kita. Maka karena cinta Allah yang tidak terbatas, yang melampaui dunia ini, maka kita juga diajar untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Di dalam Yesus Kristus,
Kita yang harusnya bermusuhan dengan Allah oleh karena tabiat keberdosaan, tapi akhirnya kita diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, maka kita memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Bukan karena kita layak memanggilnya Bapa. Karena sesungguhnya sebagai manusia kita penuh dengan keberdosaan. Sementara Allah itu adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha kasih, Allah yang maha mulia. Sementara kita manusia berdosa. Maka antara kekudusan Allah dengan keberdosaan kita ini sangat-sangat tidak layak kita memanggil Dia sebagai Bapa. Tapi lewat Yesus Kristus kita diperdamaikan, kita diampuni, dan kita dilayakkan memanggilnya sebagai Bapa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman ini, di sana dikatakan dalam ayat ke-38, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, perkataan yang mengatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi, sebenarnya ini adalah hukum yang sangat lama yang bertujuan untuk memfasilitasi balas dendam. Tetapi akhirnya Yesus memberikan sebuah pengajaran yang baru. Dia membawa pengajaran yang jauh lebih dalam. Yesus menolak ketidakadilan. Dia setuju dengan keadilan. Tetapi memperkenalkan kasih yang begitu radikal, kasih yang mengatasi rasa sakit, kasih yang mengatasi kebencian, kasih yang mengatasi balas dendam. Itulah yang dipertunjukkan oleh Yesus, itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Maka ketika kita dikatakan mampu melakukan itu, Yesus katakan, kamu juga harus sempurna. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-48, di sana Yesus katakan dalam pengajarannya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna dalam bahasa aslinya dikatakan teleus, yang kalau dapat dipahami atau di dalam bahasa Indonesia kan itu kesempurnaan moral atau kebebasan dari kesalahan. Tetapi lebih kepada kedewasaan, keutuhan atau integritas yang mencakup semua aspek kehidupan seseorang. Dalam konteks ini kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah tanpa cacat atau dalam kondisi cacat, melainkan suatu keadaan di mana kasih dan pengampunan mencerminkan kasih Allah yang menyeluruh dan tanpa syarat. Jadi ketika Yesus katakan kamu harus sempurna, bukan keadaan fisik kita atau bukan ketidakberdosaan kita, tapi kasih yang sempurna itu kita pertunjukkan sebagaimana cerminan daripada kasih Allah, menerima orang lain, menerima musuh, mengasihi musuh. Itulah yang diinginkan oleh Yesus di dalam pengajarannya bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita imani dari kebenaran firman ini dengan tema mengasihi musuh? Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita pahami supaya kita bisa mengasihi musuh kita, kita harus sadar bahwa kita ini adalah juga yang dilayakkan oleh Allah. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah yang ditebus oleh Yesus Kristus. Maka kesadaran akan kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, itulah yang mendorong kita, itulah yang
menjadi kekuatan kita untuk mampu mengasihi musuh, untuk mampu menerima mereka, untuk mampu peduli kepada mereka. Sama seperti yang kami katakan di awal khotbah ini, bahwa kalau kita mencintai, mengasihi orang yang mengasihi kita, kita menjadi orang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mengasihi musuh kita, kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang hidup di dalam Kristus. Maka setiap orang yang hidup atau yang merasakan kasih Kristus di dalam kehidupannya, maka dia wajib dan harus mengasihi musuhnya. Karena di dalam perikop kita ini jelas sekali dikatakan di sana, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan demikian? Jadi karena kita mengenal Allah, kita hidup di dalam Kristus, maka kita harus mengasihi musuh kita. Ini tidak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Yang kedua, dari firman ini kita mau diajak bahwa kasih kita kepada orang lain kiranya tumbuh subur bahkan saat mereka masih musuh kita. Jadi mengasihi orang lain itu bukan karena mereka mengasihi kita, tapi mengasihi musuh kita pun kita lakukan sebagai cerminan daripada Kristus yang sudah mengendalikan kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan Bapak Ibu kematian Yesus Kristus itu. Jangan kita sia-siakan pengorbanannya. Tapi kita diajak di dalam kehidupan ini. Kita harus membuat kasih itu tumbuh subur. Kita harus mempertunjukkan kasih itu kepada dunia ini. Mungkin dunia tidak akan pernah mengasihi kita seutuhnya. Tapi kita harus mengasihi dunia ini supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman ini Yesus menunjukkan bahwa jalan kasih adalah jalan yang sulit tetapi penuh berkat. Ini adalah jalan yang memanggil kita untuk keluar dari kenyamanan, meninggalkan kebencian, dan memilih untuk mengasihi tanpa syarat. Inilah yang membuat orang-orang yang hidup di dalam Kristus berbeda. Inilah membuat orang-orang yang hidup di dalam Kristus menjadi terang. Inilah yang membuat orang-orang di dalam Kristus hidup di dalam kasih. Kasih yang kita pertunjukkan sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Menaklukkan dosa dan mengubah dunia. Maka mari kita mengasihi musuh supaya dunia ini kita ubah. Supaya dosa itu tidak lagi menjalar dan merajalela. Tapi harus kita kalahkan dosa itu dengan kasih Kristus itu sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Untuk setiap kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mendorong kami supaya kami mengasihi musuh kami sebagaimana Kristus yang terlebih dahulu telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya kami mempunyai kekuatan mempertunjukkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.